2 kali pemilu yang mengangkat pamor Demokrat amat ditentukan oleh figur SBY. Muncul pertama kali tahun 2001, Partai Demokrat yang diprakarsai SBY langsung mengguncang 2 kali pemilu. Meski Demokrat menempati urutan kelima pada pemilu 2004, SBY terpilih sebagai presiden. 5 tahun kemudian, SBY dan Demokrat kian meneguhkan diri sebagai pemenang. SBY tampil kembali sebagai presiden dan Demokrat memuncaki hasil pemilu legislatif. Mampukah partai penguasa ini bertahan setelah SBY tidak lagi di atas panggung pada pemilu 2014? Bukankah SBY yang mendongkrak posisi Demokrat dan bukan sebaliknya? Ya, Mas Burhan, apakah SBY yang kemudian mengangkat dan menurunkan Partai Demokrat? Secara faktual Partai Demokrat besar memang karena figur SBY. Itu harus diakui ya. Karena itu kalau kita lihat pilkada-pilkada itu banyak kader Demokrat yang tidak bisa ngangkat karena mereka berada di bawah bayang-bayang SBY. Nah, ini bisa menjadi persoalan terutama secara elektoral di tingkat massa karena mungkin saja di tahun 2009 mereka memilih Partai Demokrat supaya SBY bisa jadi presiden untuk kali kedua. Nah, cuma ya sebagai presiden SBY masih still in power sampai Pilpres 2014 selesai. This means a lot. Dalam pengertian dia bisa melakukan kebijakan sinterklas seperti tahun 2008-2009. Untuk membantu perolehan suara Partai Demokrat. Ada misalnya BLT, PNPM Mandiri dan seterusnya. Dia bisa melakukan itu untuk mengatrol penurunan ini tingkat kepuasan publik. Ketika persepsi masyarakat juga turun seperti sekarang ini? Nah, masalahnya bukan hanya faktor kepuasan terhadap pemerintahan SBY, tetapi juga ada persoalan persepsi Partai Demokrat dianggap paling korup. Nah, ini oleh masyarakat dilihat SBY gagal menyelesaikan setahun terakhir dia sebagai ketua majelis tinggi, sebagai ketua dewan pembina dianggap tidak mampu membersihkan halaman rumah tangganya sendiri, apalagi Indonesia. Emang sesuatu yang berat saya kira untuk ya, kita harus bisa Jadi kalau lihat prestasi-prestasi SBY misalnya, ada yang diakui secara nasional maupun internasional. Saya kira itu it's given ya. Tetapi problemnya adalah bahwa ketika itu misalnya menggunakan beberapa kartu lagi pada tahun 2014, sementara kasus Anas, Hambalang maksud saya, kemudian kasus Wisma Atlet dan seterusnya itu tetap jalan, saya termasuk orang yang ragu bahwa itu akan cukup membantu Pak Mubarak. Ya, bagi pejuang ya, semakin besar tantangan, semakin meningkatkan semangat, gitu ya. Saya termasuk orang yang nggak begitu bahwa faktor itu berpengaruh betul, ya. Seperti tadi pendapat bahwa naiknya Demokrat karena SBY, ya saya mengatakan peran SBY itu 60%, paling 60% lah, ya 40% itu usaha statistik kita, iya, gitu. Itu seperti itu, gitu. Nah, kita juga sadar bahwa nanti SBY nggak ada. Nah, oleh karena itu nanti ada hal baru, ya, yang akan kita sampaikan, yang nanti baru akan berpengaruh kepada persepsi orang. Tetapi itu nggak akan dikatakan sekarang, gitu. Nanti. Ada yang sudah direncanakan sebagai strategi atau memang nggak ada yang dibicarakan? Masih pembicaraan informal, karena sekarang tidak mau bicara soal presiden, tidak mau jadi nanti. Kan hanya Partai Demokrat yang bisa menentukan dia masih masuk mau disandra atau tidak kan? Dan ada kan suara di dalam yang mengatakan sebaiknya Pak Ketua Umum ke belakang dulu gitu, sambil menyelesaikan urusan hukum ini. Gitu. Itu soal dinamika aja. Di semua partai ada seperti itu. Itu termasuk di Golkar juga pencapresan Ical juga sampai sekarang katanya belum selesai. Sama semua partai. Bukan Pak. Yang kita pikirkan itu adalah soal Demokrat yang akan terus menurun gitu. Terjun bebas nih. Apapun misalnya yang dilakukan oleh Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat yang juga sekaligus Presiden, itu tidak akan efektif selama ada liabilities yang selalu menggandul di belakang. Dan sebetulnya sederhana, orang Demokrat cukup hanya bilang, Pak Ketua Umum atau siapapun yang kader yang menggandol dan itu menjadi liabilities, udah kalian di belakang saja semua dulu gitu. Karena ada suara-suara begitu internal gitu. Dan kenapa itu tidak ditemu? Itu justru nggak begitu. Itu yang begitu. Karena sasarannya itu bukan Anas. Yang mau ditembak itu partai.
Gitu. Seperti kayak dulu tahun 2000 Enggak ditembak oleh siapa? oleh siapa saja ya, penembak gelap. Tapi kita tahu gitu ya. Ya itu supaya jelas. Gitu. Sama seperti dulu Golkar yang ditembak Akbar Tanjung. Padahal maunya Golkar yang mau dimatikan. Sekarang juga seperti itu. Maka Anas nggak ada hubungannya pun disebut terus. Nah, saya tidak bisa ngomong siapa nanti dianggap fitnah. Tapi kita tahu. Nah, oleh karena itu kita senyum-senyum aja. Cuma seakan-akan sekarang ini Partai Demokrat seperti tersandera oleh kasus-kasus ini. Itu masalahnya. Kalau didiamkan, sebetulnya mereka bisa menentukan diri sendiri untuk tidak disandra atau mau menikmati sandra. masa tidak punya jalan keluar Demokrat apapun? tidak ingin menari di atas gendang orang. Sekarang gendang lagi rame, biarin aja. Kita juga capek gitu. Enggak, tapi Tidak pernah ada gelap yang selamanya. Jujur aja Pak Mubarok, di elit Demokrat ini mungkin sampai agak rileks ya karena udah biasa Pak Mubarok orangnya gini memang. Di elit itu resah nggak sih dengan realitas atau persepsi yang anjlok ini? Kalau momennya Ruhut, bagi saya dia kan pemain sinetron. Dari dulu pemain sinetron politik. Jadi kita nggak pernah kaget. Kita ketawa justru. Kita rapat pembina, suara boleh ngomong. Ya, sebenarnya saya berpikir rapat DPD ya, rapat DPD Pak SB mengatakan silakan ngomong. Ada juga seperti itu. Tapi dari 30 hanya 3 yang ngomong suaranya seperti itu. Jadi semua dibuka. Itu yang membuat tidak ada kegelisahan. Disadari nggak sih Pak bahwa Demokrat Saya kira itu begini, butuh recovery? Terlalu menyederhanakan masalah jika dianggap tidak ada kegelisahan. Kegelisahan itu terlalu kelihatan, terlalu terang benderang untuk kita lihat. Misalnya kalau tadi Pak Mubarok membandingkan dengan Partai Golkar dalam soal kontrol manajemen bencana, terutama isu korupsi itu kan berbeda. Di Partai Demokrat justru yang terjadi saling sikut, faksionalisasi yang parah. Jadi ketika ada isu Nazarudin kemudian mengaitkan dengan banyak elit partai, itu faksi-faksi lain juga memakai isu tadi dalam rangka menaikkan bargaining position masing-masing. Iya, Jadi pengen pengen tampil sebagai pengganti Anas, bisa juga seperti itu. Yang ingin saya katakan adalah di dalam Partai Demokrat itu gagal, manajemen kontrolnya buruk sekali. Jadi yang muncul adalah noise, bukan voice gitu ya. Semua saling sikut. Dan itu dianggap persoalan yang biasa saja. No, terlalu kelihatan bahwa ada persoalan di dalam Partai Demokrat yang membuat eskalasinya makin memuncak dan efek elektoralnya makin parah ke Partai Demokrat. Oke, itu kan persepsi atau anggapan dari peneliti ini, ya kan? Peneliti Pak Mubarok yang realitas politik pelaku. Nah ini kira-kira untuk gabungkan ini supaya nggak ada gap, Pak Burhanuddin Muhtadi. Kira-kira kalau apa yang Anda cemaskan itu akan berdampak buruk nggak sih kalau mereka itu cuek-cuek aja? Begini, kalau cuek-cuek malah justru berdampak buruk ya. Kalau misalnya seorang dokter mengobati pasien, maka yang diharapkan kepada pasien adalah menyadari dulu ada sakit ini kanker nih, udah stadium 4 kalau nih. misalnya pasiennya enak-enak saja, merasa nothing wrong, ya itu justru malah nambah sakit sang pasien. Perlu ditanya nih ke Pak Mubarok. Sebenarnya merasa bagaimana? Kita tahu penyakitnya apa. Tahu penyakitnya apa. Dan bisa menyembuhkan Tapi sendiri kalau begitu ya. Soalnya dia punya dokter yang lain. Opinion itu. kalau kita pakai pengobatan alternatif. Ya itu. Iya, kalau pakai metode biasa justru tambah sakit, malpraktek malah. Ini kan penelitian pendekatan, approaching yang ilmiah yang saintifik Pak ya. Terukur ya kan, ada empiriknya segala macam. Sementara Anda lebih banyak bermain-main ke soal-soal godot, soal mujizat segala macam. Ini gimana Mas? Ya kalau saya sih melihatnya simple. Ada politisi off air, ada on air. Kalau on air seperti ini ya tentu nggak semuanya dibuka dong. Kalau saya Mas, saya merasa bahwa it doesn't make sense kalau orang Demokrat sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan internalnya. Jadi memang betul, saya percaya seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan, itu noise gitu. Jadi padahal yang dibutuhkan adalah bahwa orang harus, dan itu saya kira Pak SBY juga tidak terlalu susah untuk bertemu dan berkumpul. Bang Don, yang terjadi itu deadlock. Atau lebih tepatnya gridlock. Jadi ada aspirasi untuk memakai argumen konstitusi partai, di mana seorang ketua umum baru bisa mengundurkan diri jika status hukumnya tersangka. Nah dalam hal ini Anas Urbaningrum belum tersangka. Tetapi secara politik ada argumen yang kedua, yang dipakai jangan argumen hukum konstitusi partai, yang dipakai adalah argumen etis politis. Karena itu kalau misalnya ada efek yang ternyata berpengaruh terhadap partai,
dengan jiwa besar mengundurkan diri. Nah ini dua faksi ini nggak ketemu. Dan tidak terselesaikan sampai Dan sekarang. sebenarnya mereka menunggu KPK untuk mengambil keputusan. Ya, Sampai sekarang belum ada keputusan. Jadi menyelesaikan masalah bergantung pada orang lain, itu bahaya gitu. Iya. Ya, Mas Burhan tadi kalau Mas Burhan katakan bahwa ada faktor SBY yang kemungkinan besar akan bisa membantu karena masih memerintah untuk meningkatkan. Tidak terkait dengan persoalan tadi loh ya. Itu terkait dengan masalah kinerja, bukan masalah tadi. Tetapi kalau kemudian itu dibandingkan dengan atau disandingkan dengan apa yang kemudian terjadi di partai sendiri seperti kasus korupsi ini, apakah itu masih akan bisa membantu juga untuk kemudian meningkatkan? Ya, setidaknya kan ada dua persoalan. Satu persoalan kinerja SBY dan pemerintahan, kedua persoalan internal Partai Demokrat. Kalau misalnya SBY mampu merecovery persepsi publik terhadap kinerja dia, tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan yang pertama, tetap saja dia mungkin membantu tidak bisa begini menyelesaikan ya, masalah. bisa jadi agak berbeda dengan tahun 2004. Langkah-langkah yang ditempuh oleh SBY tahun 2004 dan 2009 maksud saya itu lebih efektif. Tapi kalau langkah yang sama ditempuh untuk 2014 belum tentu karena ada faktor ABCDE gitu. Lalu Iya. Ya, Gini, kita harus yang ingin saya katakan sebentar Pak Mubarak. Iya, Yang iya. ingin saya katakan adalah sangat mungkin bahwa pada 2014 itu turun naiknya Partai Demokrat itu tidak akan tergantung pada SBY gitu. Apa mungkin begitu? Tetap masih punya Tetap masih ini punya, ya. ya. Karena bagaimanapun SBY, kalau kita bikin korelasi mudah sekali itu. Oh, iya. Kalau misalnya orang yang menganggap puas terhadap kinerja SBY, itu pasti kemungkinan untuk memilih Demokratnya lebih besar. Oh, iya. Sebaliknya juga demikian. Tapi intinya kira-kira memang saya setuju dalam soal bahwa survei itu bukan alat untuk memprediksi apa yang terjadi 2014. Ya. Persepsi hari ini memang begitu gelap gulita buat Partai Demokrat karena memang cuacanya sedang tidak bersahabat. Tetapi kalau misalnya dua persoalan tadi bisa diselesaikan, bukan akan tidak jadi mungkin hari yang Demokrat cerah akan ya. rebound. Bapak, saya akan beri kesempatan Bapak sesudah ini. Oke. Apakah Partai Demokrat punya kans untuk kemudian membaik lagi di 2014? Oke. Mampukah Demokrat mendongkrak kembali pamornya pada pemilu mendatang? Kami kembali untuk Anda.